Oke, teman-teman, untuk ini adalah pengarahan bagaimana penulisan laporan akhir untuk simulasi sistem industri. Nah, di sini formatnya sudah saya bentuk, teman-teman. Untuk cover, jangan ada yang diotak-atik. Teman-teman tinggal isi kelompoknya kelompok berapa, nama anggotanya siapa, NIM-nya berapa. Untuk asisten pembimbingnya, boleh nama saya, Salsabil Diva Wibowo, atau namanya Mbak Andrias Dwi Pangestika. Terserah, nanti pilih aja mau penulisannya namanya siapa. Nah, lalu untuk ininya tidak ada yang dirubah, kecuali nanti misalnya ini yang Kebon Jeruk diganti Jakarta, yang Citra Raya diganti Tangerang. Untuk lembar pengesahannya ikuti saja formatnya seperti ini, tinggal dirubah ini kelompok berapa, terus nama anggotanya siapa, NIM-nya berapa. Nah, ke bawahnya samakan. Ini nama aspemnya sesuaikan dengan yang di atas, mau pakai nama siapa. Lalu ini untuk kata pengantar, ini ikuti saja formatnya seperti ini. Lalu ini tinggal ditambahkan dosen mata kuliah simulasi sistem industri masing-masing mahasiswa siapa. Lalu ini asisten pembimbingnya samakan kayak di cover tadi, pilih nama siapa. Kemudian ini tinggal sesuaikan, kalau yang Kebon Jeruk Jakarta, kalau yang Citra Raya jadi Tangerang. Lalu ini untuk daftar isi, tidak usah ada yang diubah, hanya tinggal menambahkan halamannya sesuai nanti pengerjaan kalian. Untuk lembar pengesahan, halamannya pakai I, kata pengantar pakai I 2 kali, daftar isi pakai I 3 kali. Jadi di sini nanti di break ya. Ini di sini kan belum ada halaman, nanti dikasih halaman. Lalu untuk bab 1 itu nanti pakainya numerik angka seperti ini, nanti disesuaikan angkanya. Jadi nanti ya di sininya I-nya 3 kali. Nah, di sini udah halaman pakai numerik. Nah, untuk bab 1 ini formatnya ada latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, dan tujuan penelitian. Ini gak usah diotak-atik. Lalu untuk bab 2 landasan teorinya udah saya tentuin, kalian harus nyari pengertian sistem, karakteristik sistem, klasifikasi sistem. Lalu di simulasinya mencari pengertian simulasi, elemen simulasi apa, software yang biasa digunakan untuk simulasi apa. Lalu mencari tentang definisi promodel, struktur elemen promodel. Carinya teman-teman sumbernya harus dari jurnal atau web.ac.id atau .edu. Jadi jangan pakai .blogspot, jangan pakai .wordpress, dan jangan pakai .com. Nah, yang dicari adalah yang sesuai di landasan teori. Jadi teman-teman gak usah pusing landasan teori isinya apa aja. Ini udah kita tentuin biar cepat pengerjaannya. Lalu bab 3 itu studi kasus, bab 4 itu pengolahan datanya dari studi kasusnya, bab 5 itu adalah analisis data, dan bab 6 kesimpulan dan saran. Lalu di sini nanti ada daftar pustaka, dan kita masuk ke bab 1. Nah, di sini latar belakang untuk paragraf 1, setiap yang saya highlight itu berarti teman-teman harus merubahnya. Jadi kalau di sini kan ini bahasa saya nih, nanti teman-teman pakai bahasa kelompoknya sendiri. Jangan sampai persis kayak yang saya contohin. Dan jangan copas ke teman kelompok lain. Kalau ketahuan langsung saya nolkan laporannya. Lalu untuk paragraf 2 ini nggak usah dirubah karena saya nggak highlight. Kita rubah di bagian paragraf 3. Nah, ini nanti teman-teman kasih nama PT teman-teman, kelompoknya apa nama PT-nya. Misalnya PT XYZ nih kalau di sini. Nanti dirubah misalnya PT Indofood kayak gitu. Nah, itu sektor industrinya juga dirubah. Kalau ini kan sektor industrinya furnitur. Nah, nanti misalnya sektor industrinya sektor industri pangan. Jadi disesuaikan dengan studi kasus yang nanti teman-teman akan kerjakan. Nah, nanti ini disesuaikan. Untuk paragraf 3 itu isinya adalah permasalahan perusahaan milik kalian dan bergeraknya di bidang apa. Lalu untuk rumusan masalah, ini yang saya highlight, ini dirubah sesuai dengan kalian itu nanti industrinya industri jasa atau industri manufaktur. Jadi kalau misalnya di sini industri jasa berarti bagaimana simulasi sistem antrian misalnya di barbershop dengan bantuan perangkat komputer, contohnya gitu. Berarti ini yang nomor 2 bagaimana hasil analisa dari simulasi sistem simulasi sistem antrian di barbershop X kayak gitu. Itu kalau yang jasa ya, kalau yang milih simulasinya jasa. Tapi kalau yang produksi nggak apa-apa, ikutin ini aja. Nah, terus kalau misalnya pembatasan masalah itu adalah kalian nanti akan mengolah datanya seperti apa. Nah, ini bisa kalian tentuin. Kalau di sini kan ditentuin proses produksi pembuatan furnitur di PT XYZ selama 100 menit dengan replikasi sebanyak 10 kali. Nanti misalnya teman-teman ini di sini antrian.
antrian barbershop selama 20 menit dengan replikasi berapa kali kayak gitu. Itu disesuaikan aja dengan nanti studi kasus teman-teman. Nah, untuk yang nomor 2-nya itu ini nggak usah dirubah, samakan aja dengan pro model. Lalu tujuan penulisannya ini nanti disesuaikan seperti yang di atas. Kalau misalnya dia jasa berarti proses antrian, lalu kalau misalnya ini manufaktur berarti dia proses produksi. Nah, ini nama PT-nya jangan lupa dirubah. Lalu untuk landasan teori berarti sesuai instruksi dari saya. Ini fontnya jangan lupa dijadikan 12, ratanya rata ini. Berarti 2.1 itu tadi sistem kan? Nah, sistem. Nah, lalu di sini 2.1.1 definisi sistem. Nah, nanti di sini teman-teman ketik deh apa definisi sistem menurut ahli. Terus menurut apa? Pokoknya sebanyak-banyaknya teman-teman untuk landasan teorinya. Terus setelah udah merasa cukup nih definisi sistem, berarti dia langsung ke 2.1.2 dia karakteristik sistem. Terus misalnya sudah cukup nih 2.1.3 klasifikasi sistem. Seperti itu ya. Nanti berarti ini langsung 2.2 itu apa? Terus nanti 2.2 itu simulasi. Misalnya diisi dulu selengkap-lengkapnya simulasi, terus 2.1 definisi simulasi. Pokoknya kayak gitu teman-teman. Jadi ingat untuk yang level pertama ini ratanya dengan margin. Untuk level level yang ketiga yang ada 3 level ini ratanya dengan huruf pertama di subbabnya gitu. Ini seterusnya ya, saya nggak lanjutin, itu untuk landasan teori. Nah, untuk studi kasus itu isinya hanya soal aja teman-teman. Nah, ini saya kasih contoh studi kasus milik saya. Ini boleh teman-teman studi kasusnya tentang industri jasa atau industri manufaktur. Nah, ini adalah studi kasusnya. Jadi pure benar-benar hanya dari hanya soal aja. Soalnya itu berisi ini tuh PT-nya menghasilkan apa, terus dia biasanya kayak prosesnya bagaimana, karena kan namanya simulasi berarti ada proses di situ kan, ada PPO-nya. Nah, teman-teman isinya hanya soal aja penjelasan mengenai industri tersebut menghasilkan apa, proses produksinya seperti apa, kayak gitu. Itu untuk studi kasus. Nah, studi kasus teman-teman boleh cari referensi di di Google, asalkan studi kasusnya jelas gitu. Dan seperti arahan saya kemarin, studi kasusnya itu diusahakan dia mendeskripsikan suatu perusahaan gitu. Jadi misalnya kayak perusahaan furnitur, dia menghasilkan meja. Teman-teman cari tuh research meja itu bahan bakunya apa sih, terus proses pembuatannya dari bahan baku, terus jadinya apa dulu, terus setelah dimasuk mesin ini jadinya apa. Jadi nanti entitasnya saat dimasukkan ke pro model banyak dan locationnya juga banyak. Dan jangan lupa pakai material handling ya, dijelasin kalau di situ misalnya pemindahan barangnya menggunakan forklift. Jadi nanti ada path network dan ada resource-nya. Mengingatkan lagi, studi kasus ini harus melibatkan nanti modul location, entities, arrivals, processing, path network, dan research. Jadi harus ada material handlingnya. Entah menggunakan operator atau menggunakan forklift atau yang lainnya. Nah, terus untuk waktunya gimana? Misalnya yang saya jelasin kemarin, kalau kedatangan itu berarti dia pakai distribusi eksponensial. Tapi kalau misalnya pengerjaan mesin itu bisa pakai distribusi uniform atau menggunakan distribusi yang kemarin, distribusi uniform dan distribusi normal. Nah, itu tinggal pilih aja. Oke. Nanti saya kasih contoh juga untuk studi kasus yang punya saya. Untuk gambaran aja, bukan untuk disalin ya. Nah, itu untuk studi kasus. Nah, untuk pengolahan data itu nanti kalian isinya screenshot hasil ini. Nah, ini locationnya kalian screenshot gambarannya ini. Jadi tab yang locationnya ini kalau bisa agak dipanjangin. Nah, ini nanti harus kebaca semua, itu di screenshot. Jadi begini nanti. Nah,
Yang pertama locationnya, terus abis itu entitiesnya. Nah ini harus kebaca semua yang bagian entitiesnya di screenshot. Terus processingnya juga ini nanti dibesarin aja biar semuanya kelihatan. Terus di screenshot satu-satu. Jadi ini diklik dulu screenshot biar routingnya juga kelihatan. Ini di screenshot, ini di screenshot, seperti itu ya. Lalu untuk arrivals-nya juga di screenshot. Kemudian path network-nya di screenshot, baik path, interface, mapping, dan nodes-nya nanti di screenshot. Jadi klik screenshot, terus klik ini screenshot, klik ini screenshot. Nah terus resource-nya, nah ini di screenshot juga, terus spec-nya juga di screenshot. Kayak gitu. Itu untuk pengolahan data, isinya di screenshot. Jangan lupa hasil screenshotnya di border, ukurannya itu ketebalan garisnya 1. Itu untuk pengolahan data. Kemudian untuk analisis data, teman-teman kalau misalnya udah selesai mensimulasikan sistem kalian bisa klik file, terus pilih view text. Nah, oke. Nah ini nanti di screenshot. Itu untuk analisis data. Nah untuk kesimpulan dan saran, itu kesimpulan dari hasil analisis data kalian, dan sarannya itu untuk saran praktikum ini bagaimana. Nah daftar pustaka itu isinya berasal dari jurnal atau webac.id atau dari .edu. Nah itu untuk daftar pustaka penulisannya harus sesuai kaidah. Udah gitu aja teman-teman. Nah ini kemungkinan nih, tadi saya sebenarnya pindah ke ProModel tapi kemungkinan nggak ke record. Nanti ini akan ada record terpisahnya ya, untuk yang harus di screenshot ya. Oke, terima kasih.